Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Kita ada di sini, di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan, bukan karena siapapun. Ini karena anugerah Tuhan kita dapat kembali hadir. Boleh untuk saudara-saudari yang mungkin yang ada di belakang, boleh maju terlebih dahulu ke depan, memenuhi barisan depan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk benar-benar dan sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bahwa kehidupan kita itu dari Tuhan, dan kehidupan kita hanya untuk Tuhan, hanya untuk memuliakan namanya, hanya untuk menyembahnya. Mari kita sama-sama lebih dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan. Katakan, Yesus kau benar. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu. Kita ulang dari awal lagu ini, kita meresapi lagu ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu,
jauhkan kami daripadamu Bapa. Selamat ku hidup bagimu, maka kami kepadamu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Pernyataan kita katakan, kalau ku hidup dengan lembut, katakan kembali, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hati kami tetap tempatmu. Katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh katakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Angkat suara sembah Dia. Terima kasih, terima
Amin. Sehingga ibadah hari ini Tuhan sendiri yang turun tangan menyertai memberkati dengan kuderapan yang baru. Amin. Kuduskan kami Tuhan, karena Engkau yang memanggil kami kudus. Biar kami dapat persembahkan hidup kami pagi hari ini dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, situasi dunia semakin memburuk. Keadaan tidak menunjang orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi Tuhan menunjang hidup kami sampai hari ini. Damai sejahtera-Mu masih membuat kami tenang untuk menghadapi hidup ini. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Tuhan, biarlah lagi ada waktu jemaat-Mu mengerti waktu ini adalah emas. Waktu ini adalah harus kami mencari Tuhan. Kami boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup kami. Hadir dan berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini dalam ibadah pada pagi hari ini. Rapi para hamba-hamba-Mu yang melayani, baik musik, singer, liturgis, dan hamba-Mu yang berbicara. Urapan Tuhan turun bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh-roh jahat yang bergentayangan keluar dalam kami. Kami percaya roh Allah memenuhi tempat ini sehingga roh-roh jahat tidak menyentuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Masih kuat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Amin. Kita tahu betapa Tuhan itu baik bagi kita, sehingga kita sampai dengan saat ini kita dapat dikumpulkan kembali untuk memuji nama Tuhan. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Katakan betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya masih melihat banyak yang kurang semangat. Mari kita membebaskan diri kita. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ketika katakan Hosana, kita lambaikan tangan. Kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan, betapa baiknya kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Jemaat, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, katakan betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Saya yakin masih kuat untuk memuji Tuhan. Kita akan satu pujian kembali.
sekarang telah tiba dan oleh darah anak domba kita sampai dengan saat ini. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita, kuasanya diurapinya, karena telah dibebaskannya para terdakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kerahasiaan kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, oh, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Cepat saja katakan, katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Beri tepuk tangan yang boleh bagi nama Tuhan. Silahkan duduk saudara-saudari. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengar pemberitaan tentang firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kita dapat bersiap diri menerima kebenaran firman Tuhan.
saat kau berfirman, ku kenal saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Urapi hamba-Mu, urapi setiap hati yang menerima kebenaran firman, sehingga tidak ada satu kata pun dari firman Allah yang berlalu dari kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Diberkati mereka yang menghargai waktu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami sementara firman Allah berjalan dengan kuasa Roh Tuhan. Kami menyambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Banyak orang yang menderita sakit batuk. Lagi musim banyak sekali. Bahkan kemarin saya dapat WA dari para pengurus GSI berkata begini, bantu doa buat 20 pendeta GKI yang terpapar kena COVID. Jadi bagi kita sekalian yang sehat, kita mengucap syukur. Amin. Karena itu jangan malas ibadah. Tetap setia kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita ada dalam keadaan kita ada hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita semua juga nggak ada yang mustahil, karena kita punya Tuhan yang tidak mustahil. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kemarin kami membaptis satu anak muda yang memang kebetulan anak muda ini udah lama ikut pelajaran saya, itu udah lama banget. Tapi beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, dia katakan begini, Bu, saya minta surat baptis. Hah? Iya, dia mau balik dari agama Kristen ke agama Buddha ke Kristen. Kelurahannya nggak mau, bilang gini, saya minta surat baptis baru bisa diganti itu Buddha jadi Kristen. Jadi anak ini mungkin kurang ngerti gitu ya, anaknya ada di tengah-tengah kita. Bilang gini dengan saya, Bu, minta surat baptis dulu. Hah? Saya gimana sih kalau saya nggak baptis? Tapi karena saya tahu dia udah menerima banyak gitu, saya bilang, udah satu besok baptis. Ada yang bilang gini, Bu Maria kerajinan banget ya, tiap minggu baptis satu anak, satu orang gitu. Buat saya nggak masalah, karena saya nggak akan mungkin baptis orang yang nggak pernah saya ajar. Minggu lalu saya baptis satu wanita, satu doang, ibu-ibu. Ini ikut, beberapa dari kita juga ikut. Nah, dia udah desak saya ini, ibu, saya harus dibaptis. Oke, belajar dulu ya Bu. 3 bulan masih saya belajar. Dia hitung banget Bu. Saya mulai pelajaran hari ini, minggu ini, tanggal sekian. Udah deket, dia desak saya lagi, saya mau dibaptis Bu. Lalu saya tanya dia dari Muslim. Lalu saya tanya dia, kenapa Bu sangat mendesak gitu loh? Iya, karena aku sudah percaya Tuhan Yesus. Kalau aku mati belum dibaptis, nanti aku nggak bener katanya ya, nggak sah gitu. Oh ya udah, kalau memang itu yang menjadi keyakinan dia, itu nggak salah. Oke, satu orang pun kita pergi baptis. Nah, mungkin minggu yang akan datang saya akan baptis lagi. Setelah beberapa lama saya kasih pelajaran. Nah, baiklah. Anak muda kemarin baptis namanya Edi Hendrawan. Edi boleh berdiri biar jemaat menyambut kamu. Nah, dulu memang dia di daerah TSS, di situ. Tapi sekarang dia pindah di Surya 5, ya, jadi dekat. Saya udah bilang kemarin, mulai hari ini kamu jadi anggota gereja sini. Kalau dia absen dengan Tuhan, ya enggak? Begitu ya. Kita kan nggak mau absen diberkati oleh Tuhan, ya kan? Ya, kita jalan terus. Baiklah jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita nanti habis khotbah saya, kita ada doa khusus untuk orang-orang sakit. Banyak sekali orang-orang sakit yang mau kita doakan. Kita akan buka dulu
Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil. Gampangnya nyarinya Injil ya. Buka langsung buku kedua, Perjanjian Lama Baru, Matius. Kita akan memulai dari ayatnya yang ketiga dari Injil Matius. Mari kita habiskan perikop ini. Kita belajar dari apa yang kita baca hari ini. Matius pasalnya yang ke-24, saya yakin gampang banget kita dapat. Semua udah ada Alkitab ya. Kita mulai dari ayat 3. Andra ada Alkitab ini? Ada? Buka Matius. Pasti sanggup kau. Ya. Soalnya sebelum jadi anak jemaat, ini anak murid. 6 tahun dia berguru dengan saya. Gak bisa buka Matius. Saya sudah apa lagi? Matius, Markus, Lukas ya. Nah baiklah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai dari ayatnya yang ketiga dengan tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab adalah hebat Pak Pris, permulaan penderitaan. Saya baca dulu ya. Kemudian jemaat menyambung ayat berikutnya, itu jemaat pria. Ayat 4, ayat 5 jemaat wanita, terus kita berbalik-balik. Semua udah dapat? Katakan amin. Amin. Ya, suaranya udah kenceng bagus. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, segala banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, apakah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayatnya yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang yang tidak damai. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu berbuat perubahan penderitaan menjelang zaman baru. Ayatnya yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan mereka akan menangkap dan mereka akan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayatnya yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ini perbuatan dosa, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi hampa atau dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil juga dari ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru ada kesudahannya. Saya tetap mau saudara fokus di ayat-ayat ini. Sekali lagi, silakan jemaat baca dari ayat 3 sampai ayat 14 ini. Tapi setiap jemaat satu-satu orang yang mau. Supaya apa? Semakin kita membaca semakin tertanam. Satu kali kita baca belum tertanam, 2 kali agak lumayan, 3 kali pasti sempurna tertanamnya. Silakan ayat 3. Satu orang. Ya, David boleh. Silakan. Belakang boleh. Boleh. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia.
Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kami. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum sesudahnya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10, dan banyak orang yang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling memukul. 11. Banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih. Puji Tuhan, firman ini akan digenapi. Bahkan kita sudah mulai memasukinya. Jadi jangan bilang gini, akhir zaman udah dekat. Kita ini sudah masuk, kalau dalam perhitungan dari keadaan dunia, kita ini sudah masuk ke dalam masa-masa yang disebut akhir zaman. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, nggak usah pusing dengan hitungan, nggak usah pakai hitung-hitungan kita sendiri, lalu kita punya argumentasi sendiri. Tapi biar kita percaya penuh akan firman Tuhan. Amin. Percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti terjadi, karena kita punya Tuhan, itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang gak pernah bohong. Semua ditepatinya. Firman ini tidak ada satu titik pun, satu noda pun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Tugas kita tuh setia kepada Tuhan. Amin. Itu tugas kita. Dunia boleh bergoncang dengan segala kegoncangannya, tugas kita setia kepada Tuhan. Jokowi sendiri berbicara, kita bukan menghadapi dunia yang baik. Bahkan tahun depan dia katakan dalam pidatonya, seluruh dunia menghadapi masa yang gelap. Gak mungkin hanya Indonesia menghadapi masa gelap, seluruh dunia. Berarti firman ini digenapi. Firman Tuhan bukan hanya untuk seseorang, tapi untuk semua manusia. Buat kita sebuah pengertian yang dahsyat, yang luar biasa, supaya kita mempersiapkan hidup kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ayat 3 berkata, ketika Tuhan Yesus duduk di atas bukit yang bernama Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya berbicara atau bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bilakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu atau kedatangan Kristus dan kesudahan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika mereka atau Tuhan Yesus berada di Bukit Zaitun, kok enggak di bukit-bukit lainnya? Kok di bukit yang bernama Zaitun? Saya coba, waktu saya berada di sana, saya tiap kali berada di satu tempat, saya melihat dari kembali ke Alkitab,
mengenai daerah sekitar itu. Saya melihat keadaan Zaitun itu memang tempatnya sepi, nggak rame gitu. Kalau orang yang ke sana tur gitu, nggak akan lama-lama di Zaitun, di Bukit Zaitun tuh nggak akan lama, karena sana lebih banyak pohon-pohon. Nah, tapi tempatnya sepi, ya, tempatnya sunyi, enak untuk berdoa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di tempat yang sepi itulah mereka mau mendengar suara dari Yesus. Jadi nggak rame. Kalau rame kan seringkali kita lihat kanan kiri nggak fokus. Mereka fokus, lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, waktunya itu kapan? Padahal di hadapan mereka itu Yesus, tapi mereka tanya lagi, waktunya kapan Yesus? Seolah-olah dunia ini akan berakhir, dinamakan dunia, berkata kiamat itu kapan? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menjawab dengan berkata di ayat keempat. Ayat keempat ini dimulai dengan jawab Yesus. Jawaban Tuhan Yesus bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi dari waktu ke waktu jawaban ini juga buat kita sekalian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, atau berjaga-jaga, atau hati-hati, supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Ini rupanya pelajaran sesat banyak banget di dunia ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Saya bilang dengan anak-anak atau orang-orang yang saya ajar, saya bilang begini dengan mereka, kamu boleh dengar macam-macam, tapi balik lagi lah begini. Kamu lihat itu ada di firman apa enggak? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau di daerah kami di kota di Batan 5 itu, daerah itu saat ini saya melihat sedang gencar-gencarnya saksi Yehova masuk ke rumah-rumah mereka. Ini baru yang saya tahu itu gitu ya. Wah, setiap kali kadang-kadang anak gereja atau anak sekolah datang bawa gambar, bawa kayak apa, traktat kayak gitu ya. Tapi memang traktatnya itu menarik. Kenapa menarik? Warnanya mereka nggak sayang biaya mencetak itu. Bu, ibu tahu nggak ini? Tahu, saya bilang. Udah, kamu gak usah ikut pelajaran itu. Kok gitu, Bu? Nggak usah, itu sama. Saya jelaskan ke mereka. Dan saya ini kan setiap pagi suka naik kereta api, biar karena setiap pagi ini dunia Jakarta ini macetnya kadang parah banget gitu. Daripada saya pusing, stres dengan macet, saya naik kereta. Naik kereta tuh enak. Bapak Ibu boleh naik kereta, enak tuh. Pertama yang enak apa? Orang suka bilang, ibu kok jam segini sih naik keretanya? Gak apa-apa. Buat saya tuh jam berapa aja aman bagi saya. Kenapa? Kalau naik kereta, di dalam kereta orang melihat orang yang rambut putih itu enak. Silakan duduk, Bu, gitu ya. Saya gak usah berdiri. Nah, waktunya gak lama. Saya pernah dari sini ke TSC itu jam 7 pagi sampai sana jam 10. Pusing kan? Kalau saya naik kereta gak usah. Di kereta cuma berapa? Waktu kereta jalan itu paling lama 10 menit. Saya untung banyak dengan waktu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saking beraninya orang-orang Yehova. Saya dari Rawabuaya, mereka udah berdiri antri dari ujung ke ujung bawa kereta. Lalu saya pikir pusing, saya lihat mereka, udah saya pindah lagi kemana? Ke Bojongindah. Saya juga melihat mereka berdiri sampai di loket penjualan. Begitu gencarnya mereka, karena mereka tahu waktunya sudah dekat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus,
Bagaimana dengan anak Tuhan yang mengenal firman Tuhan? Udah sungguh-sungguh belum di dalam Tuhan? Mereka ini kadang-kadang mereka nggak, saya melihat mereka nggak mau buang waktu. Saya kan suka nyingkir, dipepet terus sama mereka, dipepet terus. Lalu satu kali saya sempatkan bertanya begini, sudahlah kalau orang nggak mau terima, kamu nggak usah begini. Banyak orang nggak suka, apalagi kamu ini putih-putih. Saya bilang kayak gitu, mengganggu. Akhirnya semua orang muka putih kesini nanti nggak disukai orang. Mereka jawab, nggak apa-apa bu, mati juga nggak apa-apa. Wah, itu ada yang apa-apa loh, dahsyat, mereka luar biasa. Mati juga nggak apa-apa bu. Ya jangan kamu mati konyol menyusahkan banyak orang. Saya bilang seperti itu ke mereka. Tapi besoknya saya masih lihat mereka juga gitu loh. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, mereka nggak melihat situasi dan keadaan lagi. Pagi-pagi saya datang jam 7 ada mereka, saya datang jam 6 ada mereka. Waduh, ini orang-orang standby-nya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Lalu saya lihat orang percaya, lingkungan saya tepat jam enggak datang ke Tuhan. Kadang saya tanya dengan jemaat, enggak kelihatan kemarin ibadah sakit enggak? Enggak bu, saya enggak sakit, saya kesiangan. Sedih enggak? Yuk setelah kita dengar berita ini, kita berubah. Kita berubah, jangan berhitungan waktu dengan Tuhan. Waktu Tuhan semakin singkat. Saya mau semua kita rajin. Tapi berbahagia juga saya melihat beberapa jemaat yang sangat jauh tempatnya, yang gak mungkin ditempuh dengan 20 menit, tapi tetap setia sampai hari ini. Waktu Yesus duduk di Bukit Zaitun, bukan ayat 4 tadi, jawab Yesus kepada mereka, hati-hati. Saya juga mau katakan kepada saudara, hati-hati. Saya tidak mengajarkan saudara untuk sombong, nggak menerima orang, nggak enak bu, ada tamu datang. Ya katakan saja saya lagi sibuk, nggak bisa terima tamu. Jangan bilang lain kali boleh datang. Dia datang lagi dari kalimat kita. Saudara, Alkitab berkata hati-hati atau waspada, bukan hanya termasuk pelajaran Yehova, ya, tapi dengan apapun saya katakan yang tidak sesuai dengan Alkitab, hati-hati. Apalagi Alkitab berkata, padahal waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kadang-kadang dari kelompok kita sendiri, maksudnya kekristenan, banyak pelajaran yang salah yang gak cocok dengan Alkitab. Kalau menerima ajaran, menerima pemberitahuan, ya coba cocokkan dulu sama nggak dengan Alkitab. Kalau nggak sama, abaikan aja. Kita lihat lagi ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ini ngeri, sangat ngeri. Datang pakai nama Yesus, tapi untuk perkara-perkara yang gak benar. Ini pasti terjadi dan memang sudah terjadi. Satu kali saya berada di satu tempat di daerah Jakarta Timur. Saya lagi menunggu orang yang janji mau ketemu saya saat itu. Saya disuruh duduk di ruang tamu. Saya duduk di ruang tamu nunggu gitu. Saya lihat beberapa orang keluar masuk dari tempat itu. Saya pikir apa ada kedokteran atau ada pengobatan tradisional gitu. Saya amati, saya lihat. Lalu saya coba tanya dengan anaknya. Saya tanya dia, nah,
orang banyak keluar masuk ke sini kemana, saya tanya. Anaknya bilang, tuh di kamar itu ada si papa. Papa sakit? Bukan. Mereka datang nanya-nanya dengan papa. Hah? Nanya apa? Kan papa orang Kristen. Dia nolong sembuhkan orang pakai ayat kitab. Oh gitu, didoakan. Ya termasuk. Lalu bagaimana? Iya, dia pakai ayat Alkitab, bahkan Alkitabnya tuh disobek. Disobek, dia bakar di gelas, kan kecil nih. Nggak semua disobek ya, ayat yang dia baca aja tuh dia sobek. Dia masukkan ke gelas. Kemudian dia kasih air. Suruh orang yang datang itu minum di gelas yang berisi air itu. Oh, jadi orang-orang semua yang kesana itu tadi, mereka minum air dari gelas. Iya bu. Oh kayak gitu. Itu nggak beda dengan apa? Dengan apa? Dukun. Kayak gitu, saya sampai berpikir, oh kayak gitu. Saya mau ketemu bapaknya langsung, pengen tahu saya. Tapi anaknya bilang, Bu, ibu kan kesini bukan mau ketemu papa, mau ketemu saudara saya, kakak saya. Ibu jangan ketemu papa. Hah, kenapa? Dia gak bakalan ketemu sama ibu. Oh ya gak apa-apa, saya tungguin sampai semua kamu selesai. Habis tamunya, saudaranya belum datang juga, ciciknya tuh kakak perempuannya tuh belum datang. Aduh, udah siang kayak gini. Ya udah nih, saya mau ngobrol sama papa. Papa udah nggak ada. Nggak ada kemana, saya bilang. Dia jalan pintu belakang pergi, dia takut sama ibu. Yang sesat itu pasti takut. Saya nggak ketemu sampai hari ini, tapi saya nggak tahu masih hidup apa enggak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini salah satu, saya tidak beberkan satu persatu, nanti waktu kita nggak ada. Itu ngeri loh. Pakai nama Yesus. Satu lagi deh. Satu kali anak angkat saya bilang gini, Mak, kakiku nggak bisa berdiri. Ada banyak orang baik hati panggil tukang urut ke situ. Ya udah urut dulu, saya bilang gitu. Saya ini polos, saya pikir dia urut, memang dia ngerti urat. Nah, waktu selesai urut, ini dia orang Kristen nih. Si bapak ini bilang gini, ada air minum nggak dia? Terus anak ini ngomong, Mak, boleh nggak tolongin saya ambilin air? Kamu mau minum boleh, saya ambilin air. Buat apa? Saya tanya dulu. Tahu bapak ini minta. Dia pegang air itu. Dia doa dalam nama Yesus katanya. Udah tuh nggak tahu diapain lagi gitu. Minum, kamu pasti sembuh. Saya bilang enggak. Kamu jangan minum. Saya bilang ke anak itu. Jangan minum, saya mulai keras. Bapak itu mukanya udah berubah dan dia mulai benci ya ke dia. Saya tuh mulai agak galak gitu. Jangan minum, saya bilang. Terus saya bilang sama bapak itu, Maaf, saya pendeta, kamu dukun yang pakai nama Yesus. Dia diam. Jangan sampai hidup kamu nanti mengalami malapetaka. Udah kamu pulang aja. Agak kesel, dia angkat tasnya. Dia pulang dengan agak kasar gitu, nggak pamit lagi dengan saya, nggak masalah buat saya. Saya bilang sama anak saya, hati-hati kamu dalam hidupmu. Itu dukun pakai nama Yesus, itu yang disebut dukun-dukun palsu. Ribuan orang boleh datang dengan saya. Saya doakan, gak usah pakai air yang saya tiup-tiup, nggak perlu. Itu percuma. Itu pakai roh lain. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Belum. Orang itu datang bukan hanya mendukuni, tapi juga mengajar. Banyak pendeta yang katanya hebat. Setiap kali dia berbicara, saya bawa ini datang dari Tuhan, beritahukan saya tadi malam.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau menurut saya tuh gak suka yang aneh-aneh. Saya kembali ke Alkitab. Amin. Kalau Alkitab gak ada, saya gak akan tambah-tambah. Yang paling ngeri, satu kali ada satu perempuan. Wah, kelihatannya ini rohani banget dalam pelayanan. Dia telepon saya. Dia bilang ke saya gini, Maria, saya mau ngomong penting banget. Ngomong aja, saya pikir gitu. Ngomong aja, gak ada yang larang. Dia bilang apa? Saya berdoa penyembahan, Roh Tuhan berbicara dengan saya dan diperlihatkan di mata saya. Dia bilang gitu. Oh, hebat lu ya. Apa yang kau lihat? Saya lihat Ibu Maria berpakaian putih. Oh, puji Tuhan. Pakaiannya kayak apa, saya tanya. Itu kain pocong diikat semua di badan ibu dari kepala sampai ke kaki. Wah, saya jadi pocong. Iya. Saya bilang ke dia, dalam nama Yesus penglihatanmu sesat. Kalau saya udah jadi pocong, saya mau diapain, saya tanya. Iya, itu yang saya lihat, ibu dikuburin di pocong. Darah Yesus. Kenapa? Berarti saya nyakal iman saya, ya kan? Masa saya dikubur dengan bungkus pocong? Nih, kamu gak beres, saya bilang gitu. Ya akhirnya wanita itu duluan meninggal dari saya. Seusia, tapi dia udah meninggal lama. Kadang-kadang orang melihat tidak semua yang mereka lihat itu datang dari Tuhan. Kita lihat bagaimana hidup mereka di dalam firman. Ini namanya sesat. Oh, banyak lagi, tapi cukup segitu aja, waktu kita habis. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak hamba Tuhan yang menyesatkan dia. Satu kali Amoy, ada Amoy gak ini? Si Amoy, enggak ada ya. Enggak, hari ini dia gak hadir kali ya. Suatu kali Cik Amoy itu datang ke saya. Bu, aku mau minta tolong ibu. Gak apa-apa, boleh tanya dia. Saya gak bicara belakang, maka saya tadi tanya ada dia gak, biar dia tahu apa, biar dia bilang iya gitu. Iya, kenapa? Moy, saya bilang begitu. Emang namanya Amoy ya, tahu kan? Nah, iya kenapa? Anak cicit saya, gadis bu, mau kasih saya ngeledek. Bukan. Dia ibadah di satu gereja. Gerejanya ramai banget bu, nggak kayak gereja kita, nggak banyak orang. Oh gitu. Dia sama pacarnya kebaktian di situ bu. Keluarga saya juga agak ketat, jadi nggak terlalu mereka boleh sama-sama terus siang malam. Oh itu bagus, saya bilang. Jadi kata cici saya, kalau mau kawin yang bener. Maksudnya jangan macam-macam gitu ya. Oh itu bagus banget, saya bilang kayak gitu. Tapi tahu nggak tuh? Dia datang mau ketemu pendetanya, ngomong baik-baik. Pendetanya bilang apa? Saya nggak ada waktu buat kamu. Saya nggak ada waktu buat kamu. Ya udah, cari tempat lain. Amoynya aja kaget tuh. Hah, kok ngomong kayak gitu bu? Nah, saya mau minta tolong ibu bimbing mereka. Nikahnya bukan mendadak. Kalau nikah mendadak saya juga mikir-mikir dulu ya. Bukan mikir, maksudnya saya cari tahu dulu gitu. Nikahnya kapan, saya tanya. Amoynya bilang, saya nggak tahu. Nanti kalau ibu ketemu anak-anak itu tanya aja. Ya udah, suruh mereka ketemu saya. Mereka ketemu saya, ambil hari biasa karena mereka kerja tuh dari pagi sampai malam. Saya tanya, kamu mau nikah? Iya. Mereka ngomong dulu, bu, saya ini anak sekolah minggu dari kecil loh. Yang cowok juga, cowok di keluarga Kristen. Saya dari kecil sekolah minggu bu, sampai hari ini saya tahu tentang Tuhan. Tapi kenapa ya hamba Tuhan tuh gak mau nanganin saya? Apa
yang dilihat kami ya Bu, dia nggak mau layani kami. Oh gitu. Ya udah, kamu kapan nikahnya? Tahun depan. Kurang lebih masih 8 bulan, kan cukup lama. Oh, kamu aman berdua? Nggak aman Bu dengan perkataan tadi. Ya udah, pergaulan kamu bagaimana? Kamu bebas berdua? Enggak Bu, nggak berani. Kenapa kamu nggak berani? Pertama ada Tuhan, kedua mama saya galak. Saudara yang kasih dia untuk pulang aja. Kalau kami pergi dijamkan, dikasih waktu, itu bagus. Saya melayani mereka udah 2 bulan yang lalu sampai hari ini. Saya diurusin mereka ibadah cuma hari Minggu. Yang satu di RCTI, dari Sabtu nggak pulang sampai Minggu. Saya lagi pusing juga cari waktu mereka aja pusing. Yang laki-laki itu di RCTI, yang cewek di Anggrek, di Toko Mas, itu juga nggak ada waktu. Aduh, saya juga pusing lihat mereka. Tapi tetap saya melayani mereka supaya mereka mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi banyak orang memakai nama Yesus tapi menyesatkan banyak orang. Ayatnya yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ini kabar yang gak bagus, yang menghilangkan rasa damai dalam kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini ayat ini gak selesai. Saya akan sambung lagi pada saat saya berbicara atau minggu depan, ya. Sebenarnya kan hari ini bukan saya, tapi karena Jen itu berkata saya lehernya kurang enak, wah saya udah takut juga. Maksudnya secara manusia saya takut, ya udahlah daripada nanti kau khotbah lalu kau masuk rumah sakit lagi, jangan. Jadi saya menggantikan, kalau nggak selesai ini minggu depan saya gantikan lagi. Kita banyak mendengar deru perang. Ini saya mau ngajak saudara dari keluarga dulu. Maka saya rindu keluarga-keluarga Kristen, jangan masukkan roh perang dalam rumah tanggamu. Hari-hari ini perang itu masuk dari rumah tangga, dari keluarga. Berapa banyak keluarga itu yang gak bertahan, lalu anak-anak yang menjadi korban. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya berada di lingkungan pendidikan banyak anak-anak kecil. Mereka tuh contoh ya, dari 15 orang itu ada 10 orang yang orang tuanya bilang begini ke saya, Bu, minta nomor rekening ibu, saya mau kirim uang SPP anak saya. Nah pada umumnya yang ngomong ini bapak-bapak. Kasih aja istrimu supaya dia bawa kemari. Sampai dia bilang gini, Bu, kartu SPP-nya tolong simpen. Itu kan kasih saya kerjaan lagi deh. Jadi setiap kali saya kirim uang ya, ibu cap, ibu WA ibu saya. Saya tanya kenapa kamu begini. Mereka bilang saya nggak bisa percaya dengan istri saya. Ada yang bilang lagi saya sudah nggak sama dia. Itu rata-rata 10 orang itu rata-rata pisah. Kenapa kamu perang dalam rumah tangga kamu sendiri? Bukan itu pilihan kamu, nggak cocok. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perang terjadi di dalam satu keluarga. Rata-rata anak-anak mereka hancur. Saya rindu saudara jangan menimbulkan perang dalam keluarga. Maka saya bilang ke mereka yang mau nikah menghadap saya, belajar rendah hati, kata firman Tuhan. Buang yang kasar dalam hidup kamu. Kita juga belajar rendah hati, bukannya nyerah, bukan. Saya laki-laki Bu, mana boleh saya belajar ngalah dengan istri saya, bertobat kalau nggak bisa. Istrinya juga bilang, jangan pernah bilang emang lu doang laki-laki, bertobat.
sembuh. Kasih banyak minum asam, saya bilang. Jangan suruh anaknya bertobat dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari kita. Jangan berharap orang berubah kalau engkau nggak berubah. Anak-anak jangan berharap orang tuanya berubah. Kamu yang kenal Tuhan berubah dulu. Bapak-bapak, engkau yang kenal Tuhan berubah dulu. Sama-sama berubah. Jadi roh perang itu nggak masuk dalam keluarga. Saudara mau cari yang sempurna dari pasanganmu, nggak akan pernah bisa. Kalau kita sempurna, kita nggak di dunia ini lagi, amin. Nggak akan pernah bisa. Yuk kita berubah. Masing-masing belajar rendah diri, rendah hati. Kita mulai dari kita sekalian. Baru kita akan melihat Kristus bekerja dalam hidup kita. Nah, keluarga udah mulai perang-perangan, bagaimana dunia? Sekarang dunia mulai perang-perangan, pasang segala alat senjata, nuklir segala macam mulai dihidupkan. Dan ini nggak akan bertambah selesai, tapi akan bertambah parah. Tapi Alkitab sudah berkata itu tanda, maka berawas-awaslah kamu. Ayat 6 berkata ketika mendengar deru perang jangan heran. Kabar-kabar tentang perang sana sini, nggak ada damai, manusia bergerak semau mereka sendiri. Hati-hati kata Alkitab. Tapi di sini ditekankan jangan kamu gelisah atau jangan takut. Oh aku gimana ya? Kalau Indonesia diserang itu urusan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah kepepet itu Tuhan yang atur, amin. Gak usah takut. Ketakutan gak akan menyelesaikan masalah. Jadi Tuhan bilang bagi kita hari ini jangan kamu gelisah. Artinya jangan takut. Dan Alkitab menekankan kepada kita, tetapi itu jangan gelisah sebab semuanya itu harus. Kembali lihatlah kitab ayat 6 paling bawah. Harus terjadi. Tapi belum ke saudara. Sekarang kita dengar deru perang ya, lagi perang-perangan ini, itu belum ke saudara. Tenang aja. Yang penting hati kita dengan Tuhan tetap bersatu. Amin. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang diberkati, yang kuat. Karena akan datang satu masa bagi kita, masa yang dinamakan kedatangan Kristus. Satu ayat lagi ya, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kalau kita ikuti perkembangan dunia pusing ya. Kita melihat satu bangsa mulai dengan bangsa lain. Ini Alkitab udah jelaskan pasti dan pasti ada. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Berarti di semua tempat. Saya agak bingung. Saya bilang ke mereka yang dengar berita-berita, saya bingung tuh begini. Sekarang ini memang banyak kita nih susah. Maka saya bilang gini, ya kamu waspadalah irit-irit. Kalau biasa kamu boros, sekarang kurangin. Yang saya bingung kenapa? Tiba-tiba ada penemuan mayat, 4 mayat itu mati kelaparan. Kok mati kelaparan? Bagaimana mereka ini bisa sampai mati kelaparan di tengah-tengah kota yang banyak makhluk kayak gini? Maksud saya banyak tetangga itu kan bukan di kampung atau di hutan ya sendiri gitu. Tetangga kanan kiri kan ada. Kok bisa sampai mati kelaparan gitu? Saudara yang kekasih, tapi kenyataannya kayak gitu. Nah, saya perhatikan lagi. Ini Alkitab juga berlaku ya, ada sampai kelaparan sampai mati. Tahu nggak saudara, kenapa mereka sampai putus asa dan sampai mati kelaparan? Karena nggak punya Tuhan.
Amin. Karena nggak punya Tuhan. Kalau punya Tuhan, kalau bukan saya, mungkin Bu Esther dan lain-lain nih, kalau lihat ibu atau bapak atau saudara satu kali ibadah belum ditanya, kan kalau 2-3 kali ibadah sudah nggak kelihatan, pasti akan tanya orang itu kemana ya. Saya kasih contoh. 2 minggu lalu saya lihat Ibu Wati duduk. Minggu lalu Ibu Wati nggak datang. Ini Ibu Wati bener, namanya Wati. Saya kemarin telepon Bu Wati bilang, saya Bu, iya, saya mau nanya Ibu bagaimana keadaannya. Dia bilang, kaki saya masih sakit Bu. Ya udah, kalau kaki sakit mau bilang apa ya, dia punya dokter juga. Yuk kita doa. Saya tahu dia nggak datang karena kakinya sakit. Mari kita doakan. Nah, ada beberapa jemaat, misalnya salah satu saya telepon mau doakan Ibu Heni nih lewat telepon. Anaknya bilang, mama lagi nggak bisa bangun sekarang. Sekarang tuh Ibu Heni nggak bisa bangun lagi. Dia nangis, kakinya sakit. Bukan kakinya kali, tulangnya sakit semua. Ya saya nggak bisa buat apa-apa, saya hanya doa. Tapi kita tahu, maksud saya itu kita tahu gitu ya. Kita tahu nggak sampai orang itu wah sampai jadi kering kayak gitu sampai nggak makan, kan nggak sampai kayak gitu. Dan saya percaya saudara semua anak-anak Tuhan nggak ada yang sampai nggak makan. Amin. Kalau memang benar nggak punya beras, bilang dong, Bu Esther saya nggak punya beras. Kalau Bu Esther nggak kasih, saya ngomel. Pak Fred saya nggak ada beras, kasih nggak Pak Fred? Kasih. Jadi saya yakin nggak sampai nggak makan gitu. Ngomong ke saya lagi, minta 2 kilo, saya kasih 5 kilo. Jadi buat kita nggak mungkin nggak makan, tapi bukan itu. Saya percaya saudara setia, Tuhan yang memelihara lebih dari cukup, ya, lebih dari yang kita butuhkan hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jadi sekalipun saya melihat situasi kelaparan mulai terjadi, tapi saya tetap pegang pada firman Tuhan. Dan saya mengajak saudara, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan mati kelaparan. Kasus yang kita temuin kemarin itu 4 orang mati kelaparan, tapi saya bersyukur. Kok ibu bersyukur orang mati kelaparan juga? Saya bersyukur waktu saya lihat nama-nama mereka. Waktu saya lihat juga, saya amatin banget gitu kepercayaan mereka beda dari kita. Nama-nama mereka bukan nama-nama orang di dalam Tuhan. Ya misalnya contoh nih, nama Bu Esther itu jelas Alkitabiah gitu ya nggak? Ini bukan, namanya bukan. Namanya bukan. Ya waktu disorot oleh polisi, saya melihat juga ada penyembahan mereka. Penyembahan yang jauh banget dari kita gitu ya. Jadi mereka bukan orang yang percaya Yesus. Saya bersyukurnya mereka nggak percaya Yesus. Kenapa? Kalau mereka orang yang percaya Tuhan begitu, saya malu. Kita semua malu, saudara malu. Biar bukan anggota kita malu nggak? Malu. Kok terjadi kayak gitu ya? Tapi puji Tuhan, bukan lingkungan orang percaya Tuhan. Jadi tetap bahwa Tuhan berkata apa? Aku beserta dengan engkau sampai kapan? Jangan malu. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Artinya sampai kesudahan hidup kita. Amin. Sampai selamanya Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita dudukkan kepala. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, semua menyembah Tuhan. Yesus, Yesus.
Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Katakan Tuhan, dengar doaku hari ini. Yesus, Yesus, dengar doaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan malu. Kita satukan hati di dalam roh. Ibu Yulia berdoa untuk firman Allah, namun setelah itu kita tetap dalam posisi doa. Kita mau berdoa orang-orang yang membutuhkan kita hari ini. Bapak surga, Tuhan kami bersyukur ya Bapak atas pemeliharaan Kau ya Bapak. Di mana Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami masih menjaga iman kepercayaan kami pada Engkau ya Bapak. Oh Tuhan, yang Kau akan selalu senantiasa mendidik kami ya Bapak. Selain hidup kami Tuhan boleh berkenan Engkau pada Engkau ya Bapak. Dan kami juga boleh tetap menjaga iman kami Tuhan sampai kesudahannya nanti ya Bapak. Sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau ya Bapak. Bapak di surga Kau juga pimpin ya Bapak. Hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu ya Bapak. Kau pakai Tuhan hamba-Mu lebih heran lagi ya Bapak. Kau juga berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang baik ya Bapak. Kau cukupkan juga segala kebutuhan hamba-Mu ya Bapak. Terpujilah nama Kau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Kau berkati kami setiap kami yang hadir pada siang hari ini ya Bapak. Supaya firman yang sudah ditaburkan ya Tuhan boleh tertanam dalam hati kami ya Bapak. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Kau ya Bapak. Terpujilah nama Kau ya Tuhan, dalam nama Kristus kami bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Tersembunyi kuasa Allah yang ditolong kami juga. Yang terbuka, haleluya Yesus. Bu Esther berdoa untuk Ibu Wati dan Ibu Eni. Haleluya Yesus. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa orang tua kami terkasih, Bu Penny dan Bu Wati, dalam usia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang paling tahu apa yang terjadi atas tubuh mereka. Karena itu kami menyerahkan kedua orang tua kami di dalam tangan kasih. Kalau Tuhan izinkan ada sakit penyakit yang harus mereka derita, biar pertolongan dan kekuatan dari Tuhan tetap menyertai mereka. Sehingga dalam menghadapi segala sesuatu mereka tetap mempercayakan kehidupan mereka dalam tangan. Mereka tetap mempercayai Engkau sebagai Allah yang menjadi tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala. Oh Bapa yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Pertolongan-Mu menyertai kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak mereka, keluarga mereka, agar dalam situasi yang tidak mudah mereka tetap punya kasih yang besar, yang sabar untuk merawat orang tua mereka. Dan kecukupan daripada Tuhan menyertai pengobatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Wati dan Ibu Hendy dalam tangan kasih. Yang terbaik Tuhan kerjakan untuk kehidupan mereka.
Pak Prim berdoa untuk negeri ini. Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya sungguh bahwa keberadaan kami sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, semua adalah berkat dan karunia serta penyertaan. Kami mendoakan kepada bangsa dan negara ini, khususnya Tuhan di minggu depan ini ada satu permasalahan besar bagi dunia ini, di mana akan terjadi konferensi G20. Kami menyerahkan akan seluruh pimpinan negara kami ini, Tuhan, sebagai tuan rumah, sebagai pelaksana daripada konferensi ini, supaya dia menjadi bukti pernyataan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga seluruh pimpinan bangsa dan negara ini dari tingkat presiden sampai ke tingkat RT. Suasana situasi di saat ini tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruhnya kepada-Mu Tuhan. Tuhan sertailah kami. Ciptakanlah kejadian aman dan damai di tengah-tengah dunia ini Tuhan, khususnya di negara kami, sehingga kami semua bisa selamat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya dan yakin sungguh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ibu Tantri berdoa buat persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan hari ini. Jesus. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu besar bagi kami. Agar kami terus mengasihi Engkau melalui hidup kami, melalui perbuatan kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu melalui perbuatan hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus dan kehidupan sekitar kami. Kami persembahkan hidup kami persembahkan Tuhan apa yang kami punya sudah menjadi dibayangkan bagi Engkau Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini juga Tuhan. Bapa, terima kasih kami kasihkan persembahan ini di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin. Silakan kita angkat pujian, persembahan akan dijalankan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku tinggikan Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Silakan Ibu Tantri memberikan pengumuman keuangan yang sudah masuk.
informasinya akan bisa dilihat di slide di LC. Untuk dana yang sudah terkumpul saat ini dengan total 4.500.000 yang sudah memberikan berkatnya sudah tertera. Jika memang masih ada yang ingin memberikan persembahan untuk Natal seperti informasi pada minggu sebelumnya, bisa masukkan ke kantong persembahan dengan keterangan persembahan untuk Natal, atau langsung ke Ibu Tantri, menghubungi Ibu Tantri atau menemui Ibu Tantri. Terima kasih. Untuk nomor Ibu Tantri sudah dilampirkan. Ya, puji Tuhan, kita tetap percaya bahwa ini akan bertambah. Nanti kelebihan dari keuangan Natal nanti kita akan berikan kembali sound system ya. Apa yang di belakang yang dikurang di dalam ruangan itu nanti Rina lah yang lebih tahu kita harus beli apa gitu. Baiklah, kita akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Tadi kita lupa belum berdoa buat Bu Nur dan Heri. Ya, Heri kakaknya Willy yang sekarang juga masih ada di rumah sakit, Hermina, tapi nggak usah dikunjungi karena pagi ini rencananya mau pulang. Kemarin saya udah kunjungi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami masih ingat saudara-saudara yang kami kasihi, Ibu Nur, Jamah, dan tolong dia Tuhan. Kemanapun dia pergi di masa tuanya ini, kami percaya Tuhan memegang pimpinan dalam hidupnya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan menyertai bungkus dan kuasa-Mu sehingga yang jahat tidak mengganggu dia. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat saudara kami Heri. Tuhan tolong, beberapa hari dia berada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan sudah menolong dia, dan hari ini dia akan keluar. Tuhan juga menyertai dia baik dengan hikmat, akal budi untuk menjaga makan, menjaga kesehatannya. Tuhan bungkus dan kuasa Tuhan, hiburkan dan kuatkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat pagi ini, baik pelayanan mimbar, liturgis dan singer, ataupun juga musik LCD. Tuhan berkati dan berkati semua jemaat yang hadir hari ini, keluarga dari Willy, Jen dan anak-anak yang masih kurang sehat. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya beberapa keluarga mungkin yang tidak hadir hari ini karena mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Dengan doa kami, berkat kesehatan-Mu turun bagi seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan tidak akan pernah berhenti menyertai kami semua. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan angkatlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang turun bagimu. Diberkati engkau dalam jalan hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, usaha dan pencaharianmu. Diberkati apapun yang kau kerjakan, menjadi berkat bagi hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu kekuatan yang baru dan kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.